filsafat pendidikan Islam. Dengan saya, Nur Qadiyah Safitri dengan NIM A1D1241112. Saya Filia Medriana dengan NIM A1D1241109. Saya Alia Nabila dengan NIM A1D1241122. Saya Zizka Vanessa dengan NIM A1D1241110. Dan saya Jeffrey Biasa dengan NIM A1D1241111. Selamat menyaksikan. Kita mulai dengan pembahasan materi. Filsafat pendidikan Islam merupakan kajian pemikiran filosofis yang membahas aspek-aspek pendidikan dalam konteks nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam. Filsafat pendidikan Islam lebih pada tujuan, metode, dan nilai-nilai yang mendasari pendidikan dalam perspektif Islam. Filsafat pendidikan Islam mengkaji tentang berbagai masalah yang berhubungan dengan pendidikan seperti manusia sebagai subjek dan objek pendidikan, kurikulum, metode, materi pembelajaran, pendidik atau guru, peserta didik, dan lingkungan pembelajaran. Filsafat pendidikan Islam juga diartikan sebagai studi tentang pandangan filosofis dari sistem dan aliran filsafat dalam Islam terhadap masalah-masalah kependidikan dan bagaimana pengaruhnya terhadap pertumbuhan dan perkembangan manusia muslim serta umat Islam. Nah, istilah filsafat pendidikan Islam mengacu pada pengertian pendidikan Islam secara filosofis. Yang sampai saat ini istilah kejelasan pendidikan Islam masih menjadi perdebatan dalam konsep dan realitanya. Menurut Muzayin dalam buku yang berjudul Filsafat Pendidikan Islam pada tahun 1994 karya Muhammad Arifin, filsafat pendidikan Islam pada hakikatnya adalah konsep berpikir tentang kependidikan yang bersumber atau berlandaskan ajaran-ajaran agama Islam tentang hakikat kemampuan manusia untuk dapat dibina dan dikembangkan serta dibimbing menjadi manusia muslim yang seluruh pribadinya dijiwai oleh ajaran agama Islam. Dalam arti filsafat pendidikan Islam mengkaji tentang berbagai masalah yang berhubungan dengan pendidikan seperti manusia sebagai subjek dan objek pendidikan, kurikulum, metode, materi pembelajaran, pendidik atau guru, peserta didik, dan lingkungan pembelajaran. Nah, menurut Zuhairini dalam bukunya yang berjudul Filsafat Pendidikan Islam menjelaskan bahwa filsafat pendidikan Islam adalah studi tentang pandangan filosofis dari sistem dan aliran dalam Islam terhadap masalah-masalah kependidikan dan bagaimana pengaruhnya terhadap pertumbuhan dan perkembangan muslim dan umat Islam. Adapun tujuan filsafat pendidikan Islam adalah harus mampu menjawab segala permasalahan dalam bidang pendidikan, baik yang berkaitan dengan sistem, cara pengajarannya, dan lain sebagainya. Sebagaimana disebutkan oleh Omar Muhammad Al-Taumi Al-Syaubani bahwa filsafat pendidikan Islam harus mampu memberikan kemanfaatan bagi khasanah pendidikan Islam berupa yang pertama itu ada membantu para perancang dan pelaksana pendidikan dalam membentuk pemikiran yang benar terhadap proses pendidikan. Yang kedua itu ada memberi dasar bagi pengkajian pendidikan secara umum dan khusus. Dan yang terakhir itu ada menjadi dasar penilaian pendidikan secara menyeluruh. Nah, adapun ruang lingkup pembahasan filsafat pendidikan secara umum akan dijelaskan oleh Saudara Jeffrey. Baik, yang pertama itu ada ontologi. Nah, ontologi ini terdiri dari dua suku kata, yakni ontos dan logos. Ontos berarti suatu yang berwujud dan logos berarti ilmu. Nah, jadi ontologi itu dapat diartikan sebagai ilmu atau teori tentang wujud hakikat yang ada. Nah, selanjutnya yaitu epistemologi. Epistemologi ini berasal dari kata episteme yang berarti pengetahuan dan logos yang berarti ilmu. Jadi epistemologi ini adalah ilmu yang membahas tentang pengetahuan dan cara memperolehnya. Nah, epistemologi ini disebut juga teori pengetahuan, yakni cabang filsafat yang membicarakan tentang cara memperoleh pengetahuan, hakikat pengetahuan dan sumber pengetahuan. Yang ketiga yaitu aksiologi.
Landasan aksiologi ini berhubungan dengan penggunaan ilmu tersebut dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia dan manfaatnya bagi kehidupan manusia. Nah, dengan kata lain, apa yang dapat disumbangkan terhadap pengembangan ilmu itu dalam meningkatkan kualitas hidup manusia. Selanjutnya ada kosmologi. Nah, landasan kosmologi ini merupakan pemikiran yang berhubungan dengan alam semesta, ruang dan waktu, kenyataan hidup manusia sebagai ciptaan Tuhan, proses kejadian, dan perkembangan hidup manusia di alam nyata. Selanjutnya ada pengertian filsafat pendidikan Islam. Istilah filsafat pendidikan Islam mengacu pada pengertian pendidikan Islam secara filosofis, yang sampai saat ini istilah kejelasan pendidikan Islam masih menjadi perdebatan dalam konsep dan realitanya. Secara kelembagaan, khususnya negara Indonesia, realitas pendidikan Islam kurang mempunyai tempat yang layak di mata pemerintah. Secara sosial, lembaga pendidikan Islam juga kurang mendapat apresiasi yang menggembirakan di kalangan masyarakat. Yang secara kualitatif justru mayoritas beragama Islam. Fenomena ini tentu mengundang keprihatinan. Apa yang menjadi lembaga pendidikan Islam kurang menjadi pendidikan yang utama di kalangan masyarakat Indonesia. Jawaban dari apa yang menjadi lembaga pendidikan Islam kurang menjadi pendidikan yang utama di kalangan masyarakat Indonesia. Jawaban dari pertanyaan ini mengundang wacana epistemologis yang tiada henti. Menurut Muzayin, filsafat pendidikan Islam pada hakikatnya adalah konsep berpikir tentang pendidikan yang bersumber atau berlandaskan ajaran-ajaran agama Islam tentang hakikat kemampuan manusia untuk dapat dibina dan dikembangkan serta dibimbing menjadi manusia Muslim yang seluruh pribadinya dijiwai oleh ajaran agama Islam. Nah, dalam arti filsafat pendidikan Islam menguji tentang berbagai masalah yang berhubungan dengan pendidikan seperti manusia sebagai subjek dan objek pendidikan, kurikulum, metode. Nah, materi pembelajaran, pendidik atau guru, peserta didik, lingkungan pembelajaran. Nah, Zuhairi ini menjelaskan bahwa filsafat Islam adalah studi tentang pandangan filosofis dari sistem dan aliran dalam Islam terhadap masalah-masalah pendidikan dan bagaimana pengaruhnya terhadap pertumbuhan dan perkembangan Muslim dan umat Islam. Nah, selanjutnya Ahmad di Marimba menjelaskan bahwa filsafat pendidikan Islam itu adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama adalah pemikiran yang dijadikan landasan atau asas pendidikan berdasarkan norma-norma Islam menuju terbentuknya kepribadian Islami. Yang kedua yaitu pemikiran yang diperlukan guna memberikan penjelasan untuk membantu memecahkan berbagai masalah dalam pendidikan Islam. Nah, yang ketiga yaitu perkembangan mengenai apa sesungguhnya pendidikan Islam itu, bagaimana usaha pendidikan itu dilaksanakan agar berhasil dengan norma Islam. Nah, Abudin Nata mendefinisikan filsafat pendidikan Islam sebagai suatu kajian filosofis mengenai berbagai masalah yang terdapat dalam kegiatan pendidikan yang berdasarkan pada Al-Quran dan Hadis sebagai sumber primer dan pendapat para ahli khususnya filosof Muslim sebagai sumber sekunder. Selain itu, M. Arifin filsafat pendidikan Islam. Selain itu, filsafat pendidikan Islam dikatakan Abudin Nata suatu upaya menggunakan filosofis yang berpikir secara mendalam, sistematik, radikal dan universal tentang masalah-masalah pendidikan. Nah, seperti masalah manusia, yaitu atau anak didik, guru, kurikulum,
metode, dan hitungan dengan menggunakan Al-Quran dan hadis sebagai dasar acuannya. Tanpa mempersoalkan apakah filsafat pendidikan Islam itu sebagai aktivitas berpikir mendalam, menyeluruh dan spekulatif, atau ilmu pengetahuan yang melakukan kajian menyeluruh, mendalam dan spekulatif mengenai masalah-masalah pendidikan dari sumber wahyu Allah, baik Al-Quran maupun hadis. Paling tidak terdapat dua hal pokok yang patut diperhatikan dari filsafat pendidikan Islam. Yang pertama itu ada kajian menyeluruh, mendalam dan spekulatif terhadap kandungan Al-Quran dan hadis dalam rangka merumuskan konsep dasar pendidikan Islam. Artinya, filsafat pendidikan Islam memberikan jawaban bagaimana pendidikan dilaksanakan sesuai tuntunan nilai-nilai Islam. Misalnya, ketika muncul pertanyaan bagaimana aplikasi pendidikan Islam menghadapi peluang dan tantangan milenium kedua, maka filsafat pendidikan Islam melakukan kajian mendalam dan menyeluruh sehingga melahirkan konsep pendidikan Islam yang akan diaktualisasikan di era milenium ketiga. Nah, yang kedua itu ada kajian menyeluruh, mendalam dan spekulatif dalam rangka mengatasi berbagai problem yang dihadapi pendidikan Islam. Misalnya ketika suatu konsep pendidikan Islam diterapkan dan ternyata dihadapkan kepada berbagai problema, maka ketika itu dilakukan kajian untuk mengatasi berbagai problema tadi. Aktivitas melakukan kajian menghasilkan konsep dan perilaku mengatasi problem pendidikan Islam tersebut merupakan makna dari filsafat pendidikan Islam. Nah, sebenarnya antara kajian mendalam, menyeluruh, spekulatif merumuskan konsep dasar pendidikan Islam dengan pikiran mengatasi problematika pendidikan Islam sulit untuk dapat dipisahkan secara tegas. Sebab ketika suatu problem pendidikan Islam dipecahkan melalui hasil sebuah kajian mendasar menyeluruh, maka hasil tersebut sesungguhnya menjadi konsep dasar pelaksanaan pendidikan Islam selanjutnya. Sebaliknya, ketika suatu rumusan pemikiran pendidikan Islam dibuat, misalnya konsep pendidikan di era globalisasi yang penuh persaingan, maka sebetulnya konsep yang dihasilkan tadi merupakan antisipatif menghadapi problem pendidikan Islam di era milenium ketiga yang ditandai globalisasi informasi serta persaingan kualitatif. Salah satu tugas pokok dari filsafat pendidikan Islam adalah memberikan arah dalam pencapaian tujuan pendidikan Islam. Suatu tujuan pendidikan yang hendak dicapai harus direncanakan atau diprogram melalui kurikulum pendidikan. Oleh karena itu, kurikulum merupakan faktor yang sangat penting dalam proses pendidikan maupun lembaga pendidikan Islam. Segala hal yang harus diketahui, diresapi atau dihayati oleh anak didik harus diterapkan dalam kurikulum. Begitu juga segala hal yang harus diajarkan oleh pendidik kepada anak didiknya. Dengan demikian, kurikulum tergambar jelas secara berencana bagaimana dan apa saja yang harus terjadi dalam proses belajar mengajar yang dilakukan peserta didik dan anak didik. Apa saja yang harus terjadi dalam proses belajar mengajar yang dilakukan pendidik dan anak didik. Dengan demikian, filsafat pendidikan Islam adalah filsafat pendidikan yang prinsip-prinsip dan dasarnya yang digunakan untuk merumuskan berbagai konsep dan teori pendidikan Islam didasarkan pada prinsip-prinsip ajaran Islam. Filsafat pendidikan Islam berbeda dengan filsafat pendidikan pada umumnya yang tidak memasukkan prinsip ajaran tauhid, akhlakiyah, fitrah manusia sebagai norma. Kajian pendidikan Islam 31 yang bukan hanya terdiri dari jasmani dan akal, melainkan juga spiritual. Pandangan tentang alam jagat raya sebagai tanda atau ayat Allah yang juga berjiwa dan bertasbih kepadanya. Pandangan tentang akhlak yang bukan dengan hanya didasarkan pada rasio dan tradisi yang berlaku di masyarakat, melainkan juga nilai-nilai yang mutlak benar dari Allah, serta berbagai pandangan ajaran Islam lainnya. Ruang lingkup dan kedudukan filsafat pendidikan Islam. Ruang lingkup filsafat pendidikan Islam adalah sebuah masalah tujuan pendidikan, kurikulum pendidikan, metode, materi, evaluasi, dan lingkungan pendidikan.
Masalah di atas tersusun dan dilatar belakangi oleh pendidikan Islam. Dengan kata lain, mengkaji filsafat pendidikan Islam itu seseorang akan diajak memahami konsep tujuan pendidikan, konsep kurikulum, konsep metode, konsep guru yang baik, konsep materi, konsep evaluasi, dan seterusnya yang dilakukan secara mendalam, sistematis, logis, radikal, dan universal berdasarkan tuntutan ajaran agama Islam yang berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis. Dalam hubungan dengan ruang lingkup filsafat pendidikan Islam, M. Arifin menjelaskan bahwa ruang lingkup pemikirannya di atas bukanlah mengenai hal-hal yang bersifat teknis operasional pendidikan, melainkan segala hal yang mendasari serta mewarnai corak sistem pemikirannya yang disebut filsafat itu. Nah, secara makro yang terjadi yang menjadi ruang lingkup filsafat pendidikan Islam adalah yang tercakup dalam objek material filsafat, yaitu mencari keterangan secara radikal mengenai Tuhan, manusia, dan alam yang tidak bisa dijangkau oleh pengetahuan biasa. Nah, sebagaimana filsafat pendidikan Islam juga mengkaji ketiga objek ini berdasarkan ketiga cabangnya, yaitu yang tadi saya sebutkan, ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Nah, Secara mikro langsung aksiologi secara mikro. Nah, secara mikro objek kajian filsafat pendidikan Islam adalah hal yang merupakan faktor atau komponen dalam proses pelaksanaan pendidikan. Faktor atau komponen pendidikan ini ada 5, yaitu tujuan pendidikan, pendidik, peserta didik, alat pendidikan yaitu kurikulum, metode, dan evaluasi pendidikan, dan lingkungan pendidikan. Nah, kedudukan filsafat pendidikan Islam menurut George R. Knight mengemukakan general philosophy applied to education as a specific area of human endeavor. Menurut pandangan Knight tersebut, bahwa pada dasarnya filsafat pendidikan memiliki bidang harapan yang tidak berbeda dengan filsafat secara umum. Nah, hal ini karena filsafat pendidikan adalah filsafat yang diterapkan dalam bidang pendidikan. Dari sini dapat dipahami bahwa kedudukan dari filsafat pendidikan Islam memiliki kedudukan sebagai bagian dari filsafat terapan. Nah, analisa kedudukan filsafat dengan melihat pandangan dari sudut ilmu filsafat disebut dengan pandangan linear mengenai filsafat pendidikan Islam. Nah, maksudnya itu berusaha mengaplikasikan pemikiran filsafat untuk membahas masalah pendidikan Islam. Dengan berpijak kepada pandangan linear tersebut, maka pembahasan filsafat pendidikan Islam diarahkan kepada pembahasan tentang aliran-aliran dalam filsafat yang dihubungkan dengan pendidikan Islam. Tujuan filsafat pendidikan Islam. Al-Syaibani secara khusus menjelaskan bahwa tujuan filsafat pendidikan Islam adalah 1. Membantu para perencana dan para pelaksana pendidikan untuk membentuk suatu pemikiran yang sehat tentang pendidikan. 2. Menjadikan prinsip-prinsip ajaran Islam sebagai dasar dalam menentukan berbagai kebijakan pendidikan. 3. Menjadikan prinsip-prinsip ajaran Islam sebagai dasar dalam menilai keberhasilan dalam pendidikan. 4. Menjadikan prinsip-prinsip ajaran Islam sebagai pedoman intelektual bagi mereka yang berada di dalam dunia pendidikan. Pedoman ini digunakan sebagai dasar di tengah-tengah maraknya berbagai aliran atau sistem pendidikan yang ada. 5. Menjadikan prinsip ajaran Islam sebagai dasar dalam pemikiran pendidikan dalam hubungannya dengan masalah spiritual, kebudayaan, ekonomi, dan politik. Nah, kegunaan filsafat pendidikan Islam. Arifin mengatakan bahwa dilihat dari fungsi atau kegunaannya, maka filsafat pendidikan Islam merupakan pemikiran yang mendasar dan melandasi dengan mengarahkan proses pelaksanaan pendidikan Islam. Oleh karena itu, filsafat pendidikan Islam seharusnya memberikan gambaran tentang sampai mana proses tersebut dapat direncanakan dan dalam ruang lingkup serta dimensi bagaimana proses tersebut dilaksanakan. Beliau juga menjelaskan bahwa filsafat pendidikan Islam juga bertugas melakukan kritik-kritik tentang metode-metode yang digunakan dalam proses pendidikan Islam itu serta
sekaligus memberikan pengetahuan mendasar tentang bagaimana metode tersebut didaya gunakan dan diciptakan agar efektif dalam mencapai sebuah tujuan. Sehingga filsafat pendidikan Islam itu memiliki tugas sebagai berikut. Yang pertama itu ada memberikan landasan dan sekaligus mengarahkan kepada proses pelaksanaan pendidikan yang berdasarkan Islam. Yang kedua ada melakukan kritik dan koreksi terhadap proses pelaksanaan pendidikan tersebut. Yang ketiga ada melakukan evaluasi terhadap metode yang digunakan dalam proses pendidikan tersebut. Nah, secara khusus Marimba menjelaskan tentang kegunaan filsafat pendidikan Islam. Menurutnya, filsafat pendidikan Islam dapat dijadikan sebagai pegangan pelaksanaan pendidikan yang menghasilkan generasi-generasi baru yang berkepribadian Muslim, sehingga generasi baru selanjutnya mengembangkan usaha pendidikan dan mungkin mengadakan penyempurnaan atau penyusunan kembali filsafat yang mendasari usaha pendidikan itu dan membawa hasil yang lebih besar. Dengan demikian, penulis dapat menunjukkan bahwa kegunaan filsafat pendidikan Islam berfungsi untuk mengarahkan dan memberikan landasan pemikiran yang sistematik, mendalam, logis, universal, dan radikal terhadap berbagai masalah yang dapat dioperasikan dalam bidang pendidikan, yang tidak lain menggunakan acuan Al-Quran dan hadis. Nah, selanjutnya kita masuk ke sesi diskusi. Nah, yang pertama, mengapa filsafat pendidikan Islam itu penting dalam konteks pendidikan modern? Ya, baik, saya jawab. Filsafat pendidikan Islam penting karena memberikan dasar etis dan moral dalam proses pendidikan. Pendidikan tidak hanya bertujuan untuk transfer pengetahuan, tapi juga untuk membentuk karakter dan akhlak peserta didik. Dalam konteks modern, di mana banyak nilai-nilai moral tergerus, filsafat ini menawarkan panduan untuk mengintegrasikan ilmu pengetahuan dengan nilai-nilai spiritual. Nah, jadi bagaimana konsep ilmu dalam pendidikan Islam ini dapat diartikan? Nah, dalam pendidikan Islam, ilmu tidak hanya dipegang sebagai pengetahuan empiris, tetapi juga sebagai cahaya yang menerangi hati dan akal. Nah, proses belajar dianggap sebagai ibadah yang mendekatkan seseorang kepada Allah. Contohnya yaitu seorang siswa yang belajar tentang sains tidak hanya fokus pada data dan fakta, tapi juga melihat bagaimana penciptaan alam menunjukkan kebesaran Tuhan. Nah, mengapa ada perubahan antara pendidikan di Barat? Perbedaan antara pendidikan di Barat dan pendidikan dengan Islam. Nah, pendidikan di Barat itu seringkali lebih berorientasi pada hasil dan kompetisi, sementara pendidikan di Islam itu lebih mengedepankan pembentukan karakter dan nilai-nilai moral. Dalam pendidikan Islam, proses belajar diharapkan dapat menghasilkan individu yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga baik secara moral. Misalnya, dalam pendidikan Islam, siswa diajarkan untuk berbagi dan berempati, bukan hanya pada berkompetisi saja. Bagaimana peran guru dalam pendidikan Islam ini? Guru dalam pendidikan Islam memiliki peran yang sangat sentral. Mereka tidak hanya sebagai penyampai materi, tetapi juga sebagai teladan dalam akhlak. Guru diharapkan dapat menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan mendidik siswa untuk menjadi insan yang bertanggung jawab. Sebagai contoh, seorang guru yang mencontohkan sikap sabar dan jujur akan lebih mudah membentuk karakter siswa. Mengapa pendidikan karakter menjadi fokus utama di dalam filsafat pendidikan Islam? Pendidikan karakter itu dianggap sebagai penting karena tujuan utama pendidikan dalam Islam adalah menciptakan individu yang berakhlak mulia,
Karakter yang baik menjadi landasan untuk menciptakan masyarakat yang harmonis dan berkeadilan. Nah, misalnya sendiri, pendidikan yang menekankan pada kejujuran dan keadilan akan membentuk generasi yang mampu berkontribusi positif pada masyarakat. Contohnya, menjadi pribadi yang lebih baik, jujur, dan amanah terhadap tugasnya. Contohnya untuk pejabat daerah. Amanah ya guys ya. Nah, bagaimana pandangan Islam tentang dunia pendidikan? Tujuan pendidikan dalam Islam itu adalah untuk mengembangkan potensi individu secara holistik, mencakup aspek fisik, mental, emosional, dan spiritual. Pendidikan diharapkan dapat mengantarkan seseorang untuk menjadi hamba yang berilman dan berilmu, serta dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Contohnya sendiri, seorang lulusan pendidikan Islam diharapkan tidak hanya pintar secara akademik, tetapi juga aktif dalam kegiatan sosial. Contohnya dia ikut serta dalam kegiatan-kegiatan di masyarakat. Contohnya mungkin di masjid dengan mengadakan pengajian bersama atau semacamnya. Nah, bagaimana filsafat pendidikan Islam ini memandang perbedaan gender? Nah, filsafat pendidikan Islam ini mengakui bahwa baik laki-laki maupun perempuan itu memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan. Keduanya itu dianggap setara dalam pengembangan ilmu dan moral. Namun pendekatan pendidikan mungkin berbeda sesuai dengan peran dan tanggung jawab yang ditugaskan dalam masyarakat. Nah, misalnya perempuan diajarkan tentang manajemen rumah tangga dan pengasuhan anak sebagai bagian dari perannya. Dan mengapa sih penting untuk mengintegrasikan pendidikan agama dan umum? Nah, integrasi pendidikan agama dan umum ini penting untuk membentuk individu yang seimbang, baik dalam pengetahuan akademis maupun nilai-nilai spiritual. Hal ini membantu siswa memahami konteks sosial dan etika dari ilmu yang mereka pelajari. Misalnya dalam pelajaran biologi, siswa diajarkan tentang penciptaan manusia dari sudut pandang ilmiah dan religi. Kalau kita lancar diskusi materinya nama amal biniat segala sesuatu itu mulai dari niat. Budak nih. Itu tetangga. Aku bilang ini sebagai kau bilang gak jelas tentang bisa mana ya mungkin kau belum mendidik dia mau iya lebih sering dia
Aku pernah balik. Aku ingat buat kita tahu. Dengan itu. Nah, bagaimana pendidikan Islam itu dapat membentuk kepemimpinan yang baik? Nah, pendidikan Islam ini mengajarkan nilai-nilai kepemimpinan yang adil, amanah, dan bertanggung jawab. Dengan menanamkan nilai-nilai ini sejak dini, diharapkan individu mampu menjadi pemimpin yang baik. Nah, kan beberapa berpendapat bahwa pendidikan ini itu mungkin terlalu normatif dan tidak sesuai dengan dinamika kepemimpinan modern ini. Nah, sekarang ini pendidikan Islam itu menyediakan kerangka nilai yang relevan dengan kepemimpinan modern. Nilai-nilai seperti integritas dan pelayanan sangat dibutuhkan dalam menghadapi tantangan kepemimpinan di era sekarang. Contohnya itu seperti siswa itu dilatih untuk memimpin proyek kelompok dengan pendekatan yang melibatkan semua anggota, bukan hanya dominasi satu pihak. Jadi mereka itu saling bekerja sama dengan dengan dia itu dilatih untuk memimpin kelompoknya atau menjadi ketua dalam kelompok tersebut. Jadi dengan begitu pasti ada pemimpinan kan? Kembali ke pemimpinan. Mengapa moralitas menjadi bagian dari filsafat pendidikan Islam? Moralitas itu menjadi bagian integral dari filsafat pendidikan Islam karena tujuan akhir pendidikan adalah untuk membentuk individu yang baik. Pendidikan tanpa moralitas akan menghasilkan individu yang cerdas tetapi tidak bertanggung jawab. Contohnya, siswa diajarkan untuk tidak mencontek dalam ujian, bukan hanya karena itu salah, tetapi karena itu merusak integritas pribadi. Karena dengan kita mencontek saat ujian, itu sama saja kita tidak yakin pada diri kita sendiri bahwa kita itu bisa. Tetapi ada yang berargumen bahwa penekanan pada moralitas dapat membuat siswa merasa tertekan. Pendidikan moralitas itu bertujuan menciptakan kesadaran diri. Dengan memahami nilai-nilai moral, siswa dapat membuat pilihan yang lebih baik tanpa merasa tertekan, melainkan lebih terdorong untuk bertindak sesuai dengan nilai-nilai tersebut. Nah, bagaimana? Mengapa pengajaran nilai-nilai toleransi sangat penting dalam pendidikan Islam? Nah, karena pengajaran nilai-nilai toleransi itu penting untuk menciptakan masyarakat yang harmonis. Islam mengajarkan bahwa setiap manusia berhak dihormati terlepas dari apapun perbedaannya. Tapi beberapa orang merasa bahwa pengajaran toleransi bisa dianggap sebagai pengabdian terhadap keyakinan toleransi.
dalam pendidikan Islam. Bukan berarti Nah, toleransi dalam pendidikan Islam bukan berarti mengabaikan keyakinan, tetapi mengajarkan siswa untuk menghargai perbedaan. Ini memperkuat identitas diri sambil membangun hubungan yang sehat dengan orang lain. Nah, toleransi ini sama juga kayak kita Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu. Jadi di filsafat pendidikan Islam ini juga mengajarkan bagaimana cara untuk saling bertoleransi kepada anak-anak terkait dengan apapun agama mereka, ras, budaya, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana filsafat pendidikan Islam memandang teknologi dalam pendidikan? Filsafat pendidikan Islam memandang teknologi sebagai alat yang dapat digunakan untuk mendukung proses belajar mengajar. Namun teknologi harus digunakan secara bijaksana dan tidak mengabaikan nilai-nilai moral. Nah, ada juga yang beberapa pendapat bahwa ketergantungan pada teknologi dapat mengurangi keterampilan interpersonal. Nah, teknologi seharusnya digunakan untuk mendukung interaksi manusia, bukan menggantikannya. Pendidikan Islam dapat mengajarkan siswa untuk menggunakan teknologi secara etis sambil mengembangkan keterampilan interpersonal. Terus mengapa pendidikan berbasis agama itu dapat memperkuat identitas budayanya? Karena pendidikan berbasis agama itu harus membantu individu memahami dan menghargai akar budaya mereka. Dalam konteks Islam, siswa belajar tentang sejarah dan tradisi yang memperkuat rasa identitas mereka. Tapi beberapa orang itu biasanya khawatir bahwa fokus pada agama itu dapat mengaruh pada eksklusi budaya lain. Nah, pendidikan berbasis agama yang baik seharusnya juga mengajarkan penghargaan terhadap budaya lain. Ini membantu siswa memahami keberagaman budaya dalam konteks agama, memperkuat identitas sekaligus menghargai sikap saling menghargai. Jadi misalnya itu melalui pembelajaran tentang sejarah Islam di Indonesia, siswa itu dapat memahami perjalanan budaya dan agama mereka sendiri. Karena di Indonesia sendiri kita memiliki banyak sekali agama, ada 6. Nah, itu juga setiap kerajaan itu dulu-dulunya itu juga mempunyai agama-agama yang berbeda. Seperti kerajaan Kutai itu ajaran agama Buddha ya, yang Islam Sriwijaya masih Demak deh sih Islam. Jambi. Jambi. kerajaan apa yang gitu? Kerajaan Islam pertama itu Samudra Pasar. Oh iya benar, Samudra Pasar. Terus untuk sejarah keislaman sendiri itu bisa dilihat dari Wali Songo. Ya. 9 wali semua ya. 9 wali. Songo kan 9. Cici. Ya. Terus mengapa nilai-nilai etika itu menjadi fokus dalam pendidikan Islam? Karena nilai-nilai etika adalah fondasi penting dalam pendidikan Islam. Pendidikan tidak hanya bertujuan untuk menghasilkan individu yang berilmu, tetapi juga berakhlak mulia.
Dengan memahami etika, siswa dapat membuat keputusan yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, di sekolah-sekolah Islam ada pelajaran khusus tentang akhlak yang mengajarkan siswa untuk jujur, menghormati orang tua, dan peduli terhadap lingkungan. Tetapi beberapa orang itu berpendapat bahwa penekanan pada etika itu dapat mengurangi kebebasan berpikir siswa. Pendidikan etika seharusnya bukan menghambat kebebasan berpikir, tetapi memberikan kerangka moral yang membantu siswa dalam mengembangkan perspektif yang sehat dan bertanggung jawab terhadap pilihan mereka sendiri. Bagaimana pendidikan Islam memandang pembelajaran sepanjang hayat? Nah, dalam pendidikan Islam, pembelajaran sepanjang hayat adalah suatu keharusan. Ada hadis Nabi Muhammad SAW menyebutkan bahwa pentingnya mencari ilmu dan buayan hingga liang lahat. Nah, pendidikan kita tidak hanya terbatas pada usia sekolah, tetapi berlangsung sepanjang kehidupan. Contohnya, yaitu program pelatihan dan seminar untuk orang dewasa di masjid, ataupun ada komunitas yang mengajarkan keterampilan baru atau pengetahuan agama. Nah, tapi bagaimana jika ada yang berargumen bahwa pembelajaran sepanjang hayat bisa menjadi beban bagi individu yang memiliki tanggung jawab lain? Nah, meskipun ada tanggung jawab, pembelajaran itu dapat diintegrasikan ke dalam kehidupan sehari. Setiap pengalaman dapat menjadi kesempatan untuk belajar, sehingga pembelajaran itu tidak terasa membebani seseorang tersebut. Nah, contohnya seperti pelatihan tadi kan, itu kan memang pembelajaran itu proses sepanjang hayat, apalagi dengan pendidikan Islam ini sendiri. Banyak itu sekarang kan sudah banyak nih kayak kajian-kajian yasinan ibu-ibu yang ikut ada ustadznya yang ceramah atau memberikan tausiah tentang kehidupan dalam konteks Islam itu sendiri. Ya itu. Ini manfaatnya apa? Agar kita tuh lebih tahu atau lebih paham atau lebih mendalami tentang ajaran Islam itu sendiri. Jadi kita itu belajarnya itu bukan waktu sekolah saja, tetapi selama kita masih hidup. Tapi kalau udah ada hidup, nggak boleh belajar. Gimana mau belajar? Betul. Nah, terus mengapa kolaborasi antar sekolah dan orang tua itu dianggap penting dalam pendidikan Islam? Nah, karena kolaborasi antara sekolah dan orang tua ini penting karena kedua pihak memiliki peran dalam pembentukan karakter dan nilai siswa. Pendidikan yang sukses memerlukan dukungan dan kerjasama antara pendidik dan orang tua. Contoh, kegiatan orang tua di sekolah seperti pertemuan untuk membahas perkembangan siswa dan workshop tentang nilai-nilai keluarga. Nah, tetapi beberapa itu kan berpendapat bahwa keterlibatan orang tua itu dapat mengganggu otonomi sekolah dan pengambilan keputusan. Kenapa ya? Nah, keterlibatan orang tua ini tidak dimaksudkan untuk mengganggu, tetapi untuk memperkuat proses pendidikan. Dengan berbagi visi dan tujuan, sekolah dan orang tua dapat menciptakan lingkungan yang lebih baik untuk siswa. Nah, bagaimana pendidikan Islam itu mengajarkan tentang tanggung jawab sosial? Pendidikan Islam itu menekankan pentingnya tanggung jawab sosial tuh karena siswa itu diajarkan untuk peduli terhadap masyarakat dan membantu antar sesama. Nah, sesuai dengan prinsip dasar Islam yang mendorong amal dan kepedulian sosial. Nah, dari beberapa skeptis berpendapat bahwa fokus pada tanggung jawab sosial itu dapat mengalihkan perhatian siswa dari studi akademis. Nah, tergantung jawab sosial dan akademis
tidak saling menghalangi. Keduanya itu saling melengkapi. Siswa yang terlibat dalam kegiatan sosial juga dapat mengembangkan keterampilan yang bermanfaat dalam akademik mereka. Nah, contohnya program layanan masyarakat di mana siswa terlibat dalam kegiatan seperti memberi bantuan kepada masyarakat yang kurang mampu. Dengan siswa diajarkan untuk saling berbagi, itu juga termasuk ke dalam tanggung jawab di sosial. Karena tidak semua siswa itu mengerti akan keadaan sosial itu sendiri. Oh. Terus Nah, mengapa pentingnya pendidikan berbasis nilai dalam konteks pendidikan Islam? Nah, pendidikan berbasis nilai itu membantu siswa untuk memahami dan menginternalisasi nilai-nilai penting dalam kehidupannya seperti kejujuran, keadilan, dan toleransi. Hal ini tuh sangat penting untuk membentuk individu yang berkarakter dan bertanggung jawab. Nah, tapi bagaimana dengan orang-orang yang berpendapat bahwa pendidikan berbasis nilai bisa membatasi keberagaman perspektif? Nah, pendidikan berbasis nilai ini tidak menolak keberagaman, tetapi justru menyediakan landasan untuk memahami perbedaan. Dengan nilai-nilai universal, siswa dapat belajar menghargai berbagai perspektif sambil tetap berpegang pada prinsip moral. Nah, contohnya kurikulum yang memasukkan studi kasus tentang integritas dan keputusan moral yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi siswa dalam kurikulum sekarang ini juga sudah diajarkan untuk tentang integritas dan keputusan moral mereka. Nah, jadi bagaimana sih pendidikan Islam itu mengatasi masalah kritis identitas di kalangan generasi muda? Nah, jadi pendidikan Islam ini dapat membantu generasi muda memahami dan menghargai identitas mereka sebagai muslim, sambil tetap menghargai keberagaman budaya. Dengan pengajaran yang baik, siswa dapat menemukan tempat mereka dalam masyarakat tanpa kehilangan jati diri. Nah, dari beberapa skeptis, mereka itu berargumen bahwa penekanan pada identitas agama itu dapat menyebabkan eksklusi terhadap identitas lain. Nah, jadi pendidikan Islam yang baik justru mengajarkan toleransi dan penghargaan terhadap identitas lain. Siswa diajarkan untuk bangga pada identitas mereka sambil menghormati perbedaan yang ada. Contoh aja kegiatan ekstrakurikuler nih, dia kan mengajarkan seni dan budaya Islam serta dialog antar budaya di sekolah. Oh, jadi kegiatan ekstrakurikuler yang tadi apa, seni dan budaya tuh? Ya. Ya, mereka kan seni dan budaya, berarti mereka itu juga mengambil keberagaman budaya yang ada di Indonesia sendiri kan. Mereka mengajarkan kebudayaan dengan kegiatan ekstrakurikuler. Nah, terus mengapa sih kreativitas itu dianggap penting dalam pendidikan Islam? Karena kan kreativitas itu penting dalam pendidikan Islam, ya karena untuk membantu siswa berpikir kritis dan inovatif. Islam itu mendorong umatnya untuk menggunakan akal dan kreativitas dalam mencari solusi dan memahami dunia. Tapi ada beberapa orang yang berpendapat bahwa fokus pada kreativitas dapat mengalihkan perhatian dari pengetahuan dasar. Nah, ini gimana? Nah, pendidikan yang baik itu seharusnya mencakup pengetahuan dasar dan kreativitas. Keduanya itu saling melengkapi dan membantu siswa untuk mengaplikasikan pengetahuan dalam konteks yang lebih luas.
Nah, contohnya yaitu proyek seni yang kata teman kita tadi, ataupun teknologi yang mengajak siswa menciptakan solusi untuk masalah sosial dengan menggunakan pendekatan kreatif. Ya, sekarang ini kan sudah kurikulum merdeka. Nah, di dalam kurikulum merdeka ini kan kita sudah diajarkan untuk lebih banyak proyek. Proyek itu sendiri kan melatih kreativitas siswa. Seperti contohnya proyek membuat sebuah gaun atau dari sampah. Terus ada lagi proyek membuat video, membuat kerajinan dan lain-lain. Nah, jadi bagaimana pendidikan Islam itu memandang keberagaman sebagai aset dalam belajar? Nah, jadi pendidikan Islam itu menganggap kalau keberagaman sebagai aset yang memperkaya pengalaman belajar. Dari berbagai perspektif dan latar belakang, siswa dapat saling melengkapi dan menghasilkan pemahaman yang lebih luas. Tetapi ada beberapa skeptis berpendapat bahwa keberagaman dapat menyebabkan konflik dan kebingungan di antara siswa. Nah, jadi keberagaman itu memang bisa menimbulkan tantangan, tapi dengan pendidikan yang tepat, siswa diajarkan untuk menghargai perbedaan dan mencari kesamaan. Nah, ini akan memperkuat ikatan dan menciptakan lingkungan belajar yang inklusif. Nah, contohnya yaitu diskusi kelas yang melibatkan siswa dari berbagai latar belakang untuk berbagi pengalaman dan pandangan mereka menurut pandangan mereka sendiri lah. 10 menit lagi. Istirahat dulu, lancar nih yang kita diskusi. Kayak apa yang makanya kita kan gak ngomong-ngomong. Cuy, kalian ada di mana lebih dulu? Balik lagi sini. Dulu sekitar jam 1. Jam 1 sudah jam. Masya Allah. Banyak pertanyaan yang dapat episode. Belum gimana ada dia? Gitu. Apa sekalian? Ayo kita sembilan. Nanti. Kita main lagi bakso. Aku bisa membuatmu jatuh cinta kepadaku meski kau tak cinta. Kepadaku beri sedikit waktu bila cinta datang. Mari kita menyimpulkan diskusi kita. Lewat apa? 5 menit lagi. Iya banyak. Lagi agak murah nih harganya. Nggak murah semurah itu ya, tapi lumayan lah daripada di
Cik, Pak Peter tak beli. Beli itu baik semato. Mana tahu boleh. Kalau elok-eloknya digantung-gantung arah waskita ya. Iya, atau buah-buah ya. Tahu. Itu malam buka. Ngerujak. Kami sudah minggu kemarin enggak benar. Siaja. Ibu orang enggak ada rencana ngerujak saja. Fil abang-abang pakai itu ngecat aku. Lagi. Iya. Ih, modus. Nak ke blok lagi ada paket pura itu. Jadi kita bang. Nanti weh dijual mahal, baik tawarin kamu. Iya. Jadi masukin juga. Info mangga kak, WKWK ketemu. Kami minta di dekat konin. Nak aku blok nomor WA abangku. Entah ada paketku lagi. Oke, secepat. Hei, satu pertanyaan, habis itu kesimpulan. Nah, boleh kurang jadi 29 menit. Aku jadi Ada lagi. aku jadi kecil banyak cerita. Oh. Bah. Iya. Enggak banyak di mana. Bilang. Itu apa mana terjadi? Apa terjadi? Seminar Di mana? di Balai. Iya. Iya. Oh yang ada itu orang apa? COC itu. Aku. Apa? Bisa gitu seminar. Bayar apa? Yang 50 teh? 25 tak bayar. Ini 30. 30 yang biasa. 50 yang VIP. VIP 70. Yang murah. Ayo murah. Hari Selasa coy. Iya sih. Kita belajar Selasa nggak nih Selasa minggu banyak. Tapi emang dia apa? Dari rumah. Dari mana? Sebelum dan. Bukan yang bercerita dari mereka. Iya, enggak, istrinya dari semua. Kalau dia sebut nak seminar kapan itu berarti ya udah selesai kok umpamanya. Belum. Iya, kan masih lama tanggal Oh, kita 22. nak sampai mana? Balik lagi sini. Gak tahu, aku ngikut deh. Tidak disuruh. Dua. Mana? Betul mana? Masih nggak? Pak Nur. Boleh. Iya, kita berdiri lagi. Enggak ya, jangan masuk lah, cok. Di luar deh. Masih jam boy. Nah, yuk. Satu pertanyaan lagi. Tutup. Kesimpulan. Tutup. Iya. Yes. Nah, pertanyaan yang terakhir nih. Mengapa penting mengajarkan nilai-nilai keadilan dalam pendidikan Islam? Nilai-nilai keadilan sangat penting dalam pendidikan Islam karena mereka mendasari integrasi sosial yang sehat, mengajarkan keadilan yang membantu siswa memahami pentingnya bertindak adil dalam berbagai situasi di dalam kehidupan. Tapi beberapa skeptis tuh berpendapat bahwa konsep keadilan itu bisa subjektif dan berpotensi menimbulkan konflik. Jadi gimana?
Meskipun keadilan bisa memiliki nuansa subjektif, pendidikan yang baik akan menekankan pentingnya berdialog dan memahami perspektif orang lain. Ini membantu siswa untuk belajar bagaimana menyelesaikan konflik dengan cara yang konstruktif. Contohnya, Nah, contohnya itu di sekolah, siswa itu mengikuti debat tentang isu keadilan sosial, di mana mereka belajar untuk merumuskan argumen dan menghargai pendapat orang lain. nah jadi kita masuk ke kesimpulan. Iya. Jadi kesimpulannya itu dari semua materi mengenai filsafat pendidikan Islam itu menunjukkan bahwa pendidikan dalam konteks Islam itu memiliki pendekatan yang holistik, menekankan pengembangan karakter dan nilai-nilai moral. Pendidikan holistik itu pendekatan ini itu mencakup pengembangan spiritual, emosional, fisik dan intelektual siswa dengan tujuan menciptakan individu yang seimbang dan bertanggung jawab terhadap masyarakat. Nah, kemudian ada pentingnya pendidikan agama, yaitu pendidikan agama berfungsi untuk membekali generasi muda dengan nilai-nilai moral yang dapat membimbing mereka dalam pengambilan keputusan dan memperkuat identitas sebagai muslim. Keterampilan sosial mengajarkan keterampilan sosial membantu siswa berinteraksi dengan baik dalam masyarakat yang beragam, sekaligus memperkuat nilai-nilai kerjasama dan empati. Rasa tanggung jawab itu pendidikan Islam itu mendorong siswa untuk mengembangkan rasa tanggung jawab pribadi, mengajarkan mereka tentang konsekuensi tindakan dan pentingnya berkontribusi pada masyarakat. Nah, dan itu adalah nilai keadilan. Ini itu mengajarkan nilai keadilan penting untuk membentuk individu yang mampu bertindak adil dan memahami berbagai perspektif dalam interaksi sosial. Nah, jadi secara keseluruhan filsafat pendidikan Islam itu menekankan pada pembentukan individu yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga memiliki karakter yang baik, tanggung jawab sosial, dan kemampuan untuk menghargai keberagaman. Nah, ini itu menciptakan dasar yang kuat untuk membangun masyarakat yang harmonis dan sejahtera. Jadi cukup di sini diskusi filsafat pendidikan Islam dari kelompok 4 ruang R004 dan kami meminta maaf atas kesalahan kalimat atau kata yang kurang menyenangkan dan kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.